diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janji-Nya. Marilah berdoa. Masa tetap kami, semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarah hidup kami kepadamu dengan kadar Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Supaya mulutku mewartakan puji-pujian Inilah Injil suci menurut Matius. Kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemburkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang melakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Salam. Masih dalam suasana Imlek. Kita hari ini masuk di masa prapaskah yang ditandai dengan lagu-lagu. Mungkin kemarin kita makan yang enak-enak semua ya. Belum juga makan enak-enak kita suka. Pokoknya kita kemarin makan apa istilahnya kalau di tradisi itu Katolik ya, biasanya satu hari menjelang prapaskah itu kita karena apa itu makan daging dan lain sebagainya. Dan kebetulan kemarin kita merayakan Imlek, tentu keluarga dan kita semua pasti sudah makan enak. Dan hari ini kita masuki liturgi yang baru, suasana yang baru, di tengah-tengah suasana yang masih perayaan Imlek. Kita juga sebagai orang Kristiani, kita mulai masa prapaskah dengan ragu-ragu. Bapak Ibu yang terkasih sekali saudara, tentu perayaan ragu-ragu ini adalah tanda yang sederhana, tetapi sangat kuat. Ia mengingatkan kita bahwa kita ragu, bahwa hidup ini sementara, dan bahwa kita membutuhkan Allah. Pertanyaannya memang kenapa aku? Bukan Allah. Apa itu? Kenapa aku? Tentu abu ini sekali mengungkapkan bahwa kita ini berasal dari abu, dan akan kita semua akan kembali menjadi abu. Abu juga mengungkapkan suatu kerampuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat abu itu kan gampang sekali, yang namanya tiup angin, terbang dan sebagainya bisa kembali gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan dari abu, memang ada begitu banyak kelemahan-kelemahan dan kerampuhan-kerampuhan kita. Maka abu digunakan sebagai sarana untuk pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita gampang ragu dan kita gampang terombang-ambing dan lain sebagainya. Maka dalam bacaan pertama hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan pertama dalam kitab Yoel, Nabi Yoel menyampaikan seruan Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hati. Bukan sekedar perubahan lahiriah, bukan hanya ritual, tetapi pertobatan hati. Bahkan dikatakan, muliakanlah hatimu dan jangan pakaian. Pertanyaan kita adalah, mengapa Nabi Yoel mengajak kita semua untuk memuliakan hati kita, bukan pakaian kita? Kalau teman-teman dulu, teman-teman perjanjian lama, kalau puasa itu langsung puasa, mereka menggunakan pakaian khusus wanita, ya kan? Bahkan ada juga mereka berdiri atau duduk di abu seperti itu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini
Yoel mengajak kita semua untuk bagaimana kita mau kalau kita ingin bertobat, kita harus sungguh-sungguh mau memoyangkan hati kita, bukan pakaian kita. Itu menekankan kepada kita bahwa masa prapaskah, masa pertobatan bukan sekedar ritual belaka atau ibadah belaka, tetapi membutuhkan sebuah pertobatan hati kita untuk menjadi pribadi yang baru. Tapi saya mengatakan mengapa hati? Karena hati ini merupakan sumber dosa-dosa manusia. Karena dari hati kita itulah muncul kedengkian, iri hati, dendam, kebencian dan lain sebagainya yang membawa akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Maka kalau kita ingin bertobat, pertama-tama mari kita memoyangkan hati kita yang mungkin selama ini masih menyimpan kedengkian, kebencian, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya, supaya dalam proses kita menjalankan masa matang dan puasa ini dengan hati yang sungguh-sungguh menjadi hati yang sangat bersih. Dan juga mengapa Nabi Yoel mengajak kita untuk senantiasa memoyangkan hati kita, karena Tuhan tidak mencari penampilan religius, melainkan hati yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Dan karena hati adalah yang seringkali kami membuat orang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita perlu membuang hati yang demikian. Bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan dengan dikatakan demikian, sekaranglah waktunya, sekaranglah hari penyelamatan itu. Maka pada masa matang dan puasa ini kita sungguh-sungguh diajak untuk bersama-sama menyadari akan saat penyelamatan Tuhan sudah tiba, dengan mau adanya pertobatan di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bukan besok, bukan nanti, kalau sudah lebih siap, masa prapaskah adalah kesempatan rahmat yang sangat istimewa untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bertobat, jangan tunggu besok, lusa dan sebagainya. Saat ini masa perkenanan seperti yang diungkapkan dalam bacaan yang kedua tadi. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat dan memperbaiki hati kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu, bacaan kedua mengajak kita untuk tidak menunda-nunda untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan kita 3 jalan pertobatan. Jadi kalau kita menyimak bacaan yang cukup panjang tadi, ada 3 hal penting yang diungkapkan pada saat kita menjalankan masa matang dan puasa ini, yaitu sedekah dan berpuasa. Tapi Yesus memberi peringatan yang sangat penting, jangan melakukannya supaya dilihat orang, jangan demi pujian atau cinta diri. Semua itu harus dilakukan dalam keheningan hati, karena Bapa yang melihat yang tersembunyi mengetahui isi hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Rabu Abu bukan sekedar tentang abu di dahi, tetapi tentang pembaharuan di hati. Dan puasa bukan hanya soal menahan makan, tetapi belajar untuk mengendalikan diri. Jadi berpuasa, berpantang, berdoa, dan bersedekah, itulah 3 hal penting ya. Kita pada masa prapaskah ini kita diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, yang malas-malas makin rajin berdoa. Ya, datang minggu ke gereja untuk belajar Ekaristi, bisa harian, tetapi juga kita diajak untuk senantiasa mengungkapkan pertobatan kita dengan berbuat baik terhadap sesama kita yang membutuhkan. Sedekah bukan sekedar soal memberi dari kelebihan, tetapi berbagi dari kasih. Dia bukan sekedar kata-kata, tetapi relasi yang makin intim dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberi saja, bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan apalagi itu dari sebuah kelebihan kita, tapi berbagi kasih. Ya, sungguh-sungguh memang kita karena cinta dan kasih kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Maka masa prapaskah adalah perjalanan kembali, yaitu kembali kepada kasih utama, kembali kepada hati yang lembut, kembali kepada Tuhan yang selalu lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Semoga melalui doa, puasa, dan sedekah kita tidak hanya menjadi lebih religius, tetapi menjadi lebih mengasihi
Dan ketika kita tiba pada masa atau perayaan Paskah nanti, kita sungguh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tapi yang menarik juga adalah Tuhan mengingatkan kita kalau kita berdoa, kita jangan berdoa menundukkan diri kita. Lagi seperti orang-orang Parisi zaman dulu ya, kita berdiri di di pasar-pasar seperti dengan orang. Tuhan mengajak kita kalau kita berdoa, kita masuk ke kedalaman hati kita yang disimpulkan dengan masuk ke dalam rumah, kapan ditutup. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa dalam hati kita. Dan juga kita ingatkan kalau kita berpuasa, kita jangan menunjukkan kita berpuasa dengan dilukkan dalam Injil, muka-muka segala macam. Tapi kita diajak untuk menyakitkan kita, membasuh muka kita dengan baik supaya kita tidak kelihatan berpuasa. Karena sesuatu yang tersembunyi itu yang benar suka. Bahkan kalau kita membeli pun tangan kanan membeli atau tangan kiri membeli, yang satu jangan melihat. Artinya apa? Dengan kita berbuat yang kepada orang lain. Kembali kita mengisi masa Prapaskah ini dengan obat batin, obat hati. Kita kembali kepada Allah dengan hati yang murni, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan lebih mencintai lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan demikian, maka masa Prapaskah ini sekali lagi akan sungguh-sungguh membawa pembaruan di dalam kehidupan kita dan kelak akan menghantar kita kepada keselamatan. Semoga demikian.